Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Public Speaking dan Presentasi di bawah dosen pengampu Ibu Rosana SSMIKOM. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang dalam proses penyampaian informasinya disampaikan melalui cara tertulis, lisan. Hal ini digunakan untuk mempermudah seseorang dalam menyampaikan maksud dari pemikiran, ide, pendapat, dan juga untuk mengambil keputusan. Komunikasi verbal ini meliputi berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Dalam komunikasi verbal ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti pemilihan kata. Kata yang digunakan harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman audiensnya. Selanjutnya ada struktur kalimat. Susun kalimat secara runtut agar pesan dapat mudah dipahami. Yang selanjutnya, kejelasan pesan. Fokus pada poin utama, hindari kalimat bertele-tele. Selanjutnya ada kesesuaian bahasa. Bahasa yang digunakan nantinya akan bahasa formal atau santai. Harus menyesuaikan dengan audiens dan bentuk acaranya juga. Yang terakhir adalah penggunaan istilah teknis. Biasanya penggunaan ini digunakan ya seperlunya dan diberi penjelasan jika diperlukan. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang disajikan tanpa kata-kata. Dalam proses penyampaian informasinya menggunakan seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, terus juga gaya bahasanya, terus juga mungkin melalui sentuhan dan juga cara berpakaian. Selanjutnya ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi sendiri merupakan dasar ucapan dari bunyi bahasa yang terjadi di dalam mulut. Dalam bernyanyi, agar pesan dari teks lagu dapat dimengerti, pengucapan kalimat lagu harus jelas. Kita harus berlatih agar artikulasi dalam berbicara menjadi sangat jelas, seperti mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Sedangkan untuk intonasi sendiri merupakan teknik yang berhubungan dengan ketepatan naik turunnya nada atau pitch control sehingga suara lebih jernih, enak didengar, dan nyaring. Kita juga harus menjangkau tinggi rendahnya ketepatan pada nada. Selanjutnya ada aspek mengenal audiens. Mengenal audiens ditujukan supaya kita sanggup berbicara secara efisien. Maknanya sampai target dan berhasil. Maka dari itu, kita harus menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan audiens kita. Selain itu juga harus diperhatikan adalah latar belakang audiens, seperti usia, pendidikan, dan juga profesinya, agar lebih relevan pembahasannya nantinya. Selanjutnya juga jumlah audiensnya juga kita harus ketahui, terus kebutuhan dan harapan audiens tersebut apa dari komunikasi ini. Terus juga yang terakhir ada pengetahuan tentang topiknya agar lebih nyambung saat kita mempresentasikan. Selanjutnya ada aspek lainnya yang terkait. Di dalam aspek lainnya ini seperti kita harus menggunakan alat peraga atau alat bantu saat presentasi. Kita juga harus mempersiapkan alat bantu tersebut, mempersiapkan diri, mengelola rasa takut, dan juga kayak kita harus mempersiapkan diri nanti kalau kita gugup, apa yang harus kita lakukan, seperti mengubah fokus, relaksasi, mengubah gerak ke posisi yang lebih optimis, dan menguasai materi yang disampaikan agar tidak gugup.